Om Swastiastu, Om Auginam Astu, Namasidam. Sobat Fox dimanapun Anda berada, kali ini kembali bersama saya Igede Suwardana dalam acara Surjan Surokso Lanjanmo. Sobat Fox, di dalam dunia perbinatangan, wah kita bicara binatang nih ya, ada seekor gajah yang sedang melintas di jalan. Gajah ini dari mandi, dari kolam yang besar gitu. Terus di sepanjang perjalanan di jalan-jalan itu ada banyak binatang lain yang lewat, seperti kodok, ada burung-burung kecil, pokoknya binatang-binatang kecil lah, anjing lain sebagainya. Kemudian kodok ini berteriak, "Stop! Jangan injak aku!" Nah, gajah sebenarnya tidak ingin menginjak dia. Gajah tahu kok badan dia itu besar. Gajah tahu berat badannya itu berapa. Dan katak tidak mungkin bisa menahan berat badan gajah itu. Kemudian gajah mengangkat kakinya dan melayang. Memindahkan kakinya. Srek! Blup! Bah. Terus katak dengan pongohnya bilang sama teman-temannya, "Tuh, lihat tuh. Gajah aja takut sama aku. Kamu lihat kan bagaimana kekuatanku? Wah, aku ini dihargai. Gajah takut sama aku." Gajah dengan tidak pedulinya, dia kembali berjalan. Dia berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beda dengan si katak. Dia dengan pongahnya bercerita kepada teman-temannya. Menceritakan kepada burung, menceritakan kepada anjing, sapi, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan gajah? Gajah dibuli oleh teman-teman yang lainnya. Dan suatu ketika gajah bertemu dengan binatang burung parkit. "Hei gajah, kamu tuh dibuli loh sama si katak. Kok kamu katanya takut sama dia? Badan kamu aja besar, kamu tuh gimana sih?" katanya. "Bagaimana kamu bisa melindungi kami? Padahal kamu kan baik banget gajah. Suka membantu orang lain. Suka membantu binatang yang lain gitu maksudnya." Terus apa yang terjadi? Gajah dengan santainya bilang, "Terus aku harus ngapain? Aku harus cari dia, injek sampai dia meledak begitu?" Nah, sobatku, kita ini ibaratnya sedang memposisikan siapa diri kita. Kita besar bukan hanya karena badan, tapi kita besar hanya juga disebabkan oleh tingkah laku, oleh attitude kita, oleh karakteristik kita yang bisa ditiru oleh orang lain. Kita menerima kekalahan, kita diam, bukan berarti kita kalah loh. Kita mengalah, itu bukan berarti kalah. Lihatlah apa yang akan terjadi nantinya. Seperti halnya ketika aku mandi. Badanku bersih ketika masuk ke kolam, disiram oleh air, dan aku mengibas-ngibaskan dengan belalaiku, menyemprot ke seluruh badanku. Kemudian aku datang, aku keluar, dan karena sumuk, aku kembali mengibas-ngibaskan ekorku ke tanah dan menepuk-nepuk badanku dengan debu-debu yang ada, dengan lumpur yang ada. Begitu pula kalau aku, kata si gajah, kalau aku menginjak kodok itu, menginjak katak itu, akhirnya katak yang tidak seberapa besar itu membuat kakiku kotor. Apakah pantas? Sobat Fox dimanapun Anda berada, kisah ini mengajak kita untuk lebih toleransi, untuk mengintrospeksi diri kita dengan situasi yang ada dan terjadi saat ini. Kita sedang menunjukkan aura kehidupan kita. Kita sedang memperlihatkan siapa diri kita. Apakah kita pantas disebut gajah yang bijak atau gajah yang suka menganiaya yang lainnya? Begitu pula kita sebagai umat manusia. Begitu pula kita sebagai orang Hindu yang memproklamirkan diri sebagai orang yang tunduk hati, lemah lembut, toleransi. Namun bila ada hal yang menyentil sedikit, ego kita langsung meluncak, blup.
seperti lava Gunung Merapi, meledak menghanguskan semuanya. Siapa yang rugi? Ya kita juga sebagai alam semesta, kita juga sebagai diri kita sendiri. Pernah toh melihat gajah mandi? Apakah badan gajah bersih setelah dilumuri lumpur? Atau badan gajah itu bersih setelah disiram air? Jadi kita diajak untuk melihat diri kita sendiri. Kalau kita memang mampu untuk bertahan dengan kualitas diri kita, tahanlah dengan kualitas diri itu. Karena lama-lama orang itu akan melihat gajah itu bersih setelah mandi. Bukan gajah itu kalau mandi itu ngotori badan lagi. Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana enaknya berbuat baik, jangan coba-coba berbuat tidak baik. Memang kata-kata itu tidak langsung terasa ngotori diri kita. Orang lain yang akan mengetahuinya, mengingatnya. Apalagi zaman medsos saat ini. Kata-kata yang buruk itu akan terekam. Begitu pula dengan diri kita. Ketika kita mampu berbuat bijak, jangan pernah mengotori dengan hal yang paling kecil sekalipun, seperti nginjak kata oleh si gajah. Orang yang berbuat baik, orang yang memiliki karisma yang baik, orang yang berkarakter baik, seperti badan gajah yang besar, yang mereka itu selalu mandi dengan air yang banyak. Bukannya seperti kata yang walaupun dia badannya kecil, suaranya besar, namun meremehkan orang lain. Jadi, Sobat Fox, sebagai orang Hindu, sebagai umat manusia, kita perlu mandi dengan kitab suci, mandi dengan tingkah laku yang baik, mandi dengan kebijaksanaan, mandi dengan lemah lembut, dengan sopan santun yang kita miliki, mandi dengan kata-kata yang menarik. Karena semua itu akan membawa badan kita semakin besar, semakin wangi, dan semakin bijak. Hal-hal yang kotor itu seperti kata yang berbicara besar, sama halnya dengan kata-kata kita yang menyakiti teman-teman kita, menyakiti saudara-saudara kita. Mungkin sedikit yang disakiti hari ini. Mungkin hanya tersenyum tidak ikhlas, atau mungkin menyapa dengan kurang sopan, atau memberi dengan kurang nyaman, membuat dia menderitalah begitu. Itu seperti kekotoran-kekotoran yang disebabkan oleh kata diri kita. Kata diri kita itu sangat menyiksa. Namun, mandi dengan benar membuat diri kita nyaman. Sobat Fox, banyak yang terjadi di lingkungan di sekitar kita saat ini sama seperti itu. Seringkali dengan kedudukan kita, dengan kualitas yang kita miliki, kita merendahkan orang lain. Kita membuat orang lain menderita. Namun sadarilah, penderitaan itu akan datang juga akhirnya. Makanya dalam agama Hindu ada pernyataan, semua membawa hasil karmanya masing-masing. Karma itu membuat kita selalu bisa menikmati apa yang bisa kita lakukan. Karma itu membawa kita kepada penderitaan. Memang kalau kita lihat dari hubungan masing-masing karma, semua ada sebab dan akibatnya. Namun kita harus putus karma buruk kita dengan tingkah laku yang baik. Dengan kata-kata yang menyenangkan. Seperti dinyatakan dalam Bhagavad Gita bab 17 sloka 14. Bahwa pertapaan badan itu adalah menghormati para Brahmana, leluhur, Tuhan, dan dengan bijak menerima apa yang pantas kita terima. Jadi jangan pernah meremehkan orang lain kalau kita bisa menghargai mereka. Dengan kata lain, selalulah menghargai orang lain. Kembangkanlah cinta kepada yang lainnya. Cinta membuat kita berbahagia. Betul apa betul? Ya, cinta memang selalu membuat kita bahagia. Hanya ego yang membuat kita menderita. Sumbangkanlah ego buat yang lainnya, tapi kita ingat berikan cinta. Demikian, semoga bermanfaat.
Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Augenam Astu Namasidam. Om Swastiastu. Sobat Fox dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Igede Suwardana dalam acara Surjan Surokso Lanjanmo. Sobat Fox, dalam hidup ini kita berada di sebuah pohon yang rindang, di mana kita ada di sana bersama burung-burung yang lainnya. Dalam Bhagavad Gita diceritakan kehidupan kita ini ibarat berada di bawah pohon yang rindang, yang mana ada 2 ekor burung yang ada di sana. Salah satu ekor burung itu sangat aktif, dia memakan dan buah-buahan yang ada di sana, dan dengan pongahnya dia selalu menikmati buah-buahan itu tanpa mempedulikan yang lainnya. Namun ada seekor burung yang lainnya yang hanya memperhatikan burung yang aktif itu. Suatu ketika makanan habis dan burung yang aktif itu bertanya, "Wah, kemana makanan yang lainnya? Kok habis?" Akhirnya dia ingat dengan burung satunya. Dia bertanya, "Kawanku, bagaimana dengan makanan ini? Kenapa habis?" Sobat Fox dimanapun Anda berada, begitulah kehidupan kita. Dalam hidup ini, kita bekerja, aktif sekali kita bekerja. Kita sampai melupakan segala jenis persahabatan dengan yang lainnya, dan kita mementingkan diri kita. Kemudian tiba-tiba masalah, plup, masalah datang. Akhirnya kita pun bertanya kepada teman kita, "Kawan, kenapa ada masalah? Bisakah engkau membantu?" Sobat Hindu dimanapun Anda berada, begitulah hidup kita. Ketika kita berada di situasi yang menguntungkan, seringkali kita lupa dengan lingkungan kita. Kita terlalu piawai menikmati. Kita terlalu piawai melihat semua hal itu baik-baik saja. Akhirnya ketika masalah datang, kita baru ingat pada Tuhan. "Oh Sang Widi, tolong bantu hamba. Kenapa hamba menghadapi seperti ini?" Sang Yang Widi, ide Sang Widi Wasa, dengan segala kekuasaannya, dengan segala kekuatannya, memberikan perhatian kepada kita. Bahkan ketika kita tidak memperhatikan beliau. Pohon yang rindang, buah-buahan yang segar, yang banyak, itu semua karena kehendak Tuhan mengadakan pohon itu. Di dalam Bhagavad Gita juga diceritakan, diri kita merupakan perencana yang hebat, namun Tuhan adalah penentu yang paling kuat. Dan alam semesta memberikan jaminan, menjadikan itu nyata. Keberadaan Tuhan yang selalu menyertai kita, seperti halnya matahari, bulan, air, udara, angkasa, tanah, gelap maupun siang, selalu ada bersama kita. Tidak bisa membohongi,
Tidak bisa kita bohongin. Dan Tuhan pun selalu hadir di sana. Sobat Fox dimanapun Anda berada, kita diminta untuk lebih perhatian kepada yang lainnya. Perhatian itu tidaklah muluk-muluk buat kita. Dan juga tidak muluk-muluk buat yang lainnya. Perhatian yang tulus yang membuat kita bisa hadir dan menikmati bersama-sama. Kita bukanlah penikmat. Namun sebenarnya kita sedang diposisikan menjadi seorang pelayan. Ada sebuah doa yang diucapkan dalam kitab suci Weda berbunyi, Naham wipro naca narapatir napi waisyo nasudro, Naham warnaca grihapatir no anastoyatirwa, kintu prodian nikila paramananda, purnama tabder gopi bartuh pada kamalayor, das anu das. Di sana kita di dalam kitab suci itu, di Weda itu dinyatakan bahwa kita ini sedang memposisikan dan menyadari diri kita bahwa kita adalah Naham wipro, aku bukanlah Brahmana. Naham wipro naca narapatir, aku juga bukan manusia yang ksatria, waisya ataupun sudra. Aku bukan Brahmana, Waisya, Daksara, dan Sudha. Aku juga bukan Brahmacari, Grihasta maupun Sanyasi. Tetapi aku yang sebenarnya adalah das anu das, pelayan daripada pelayan-pelayannya Tuhan. Sobat Fox dimanapun Anda berada, Tuhan selalu adalah Tuhan. Tuhan memposisikan diri kita sebagai bagian daripada beliau. Namun karena ego kita membuat kita lupa tentang keberadaan Tuhan itu. Jadi, satu hal yang perlu kita ingat di sini adalah bagaimana kita senantiasa menyadari keberadaan Tuhan selalu bersama kita. Di dalam diri ini, Tuhan menjadi saksi. Tuhan menjadi pelipur lara kita. Tuhan juga menjadi segala hal yang kita inginkan. Namun Tuhan tetaplah Tuhan. Tuhan bisa kita jadikan apa yang keinginan kita, asal kita bisa memposisikan diri kita. Karena Tuhan itu senang sekali sama kita. Dalam Bhagavad Gita bab 5, sloka 29 dinyatakan bahwa Tuhan adalah kawan yang mengharapkan kesejahteraan semua makhluk hidup. Jadi, kalau kita benar-benar ingin menyadari Tuhan ada bersama kita, jadikanlah semuanya kawan. Itu diuraikan dalam Bhagavad Gita. Sekarang, bisakah kita memposisikan diri kita seperti itu? Sobat Folk dimanapun Anda berada, kehidupan ini membuat diri kita lebih keras daripada biasanya. Kekerasan yang kita lakukan dalam hidup ini hanya karena ingin memenuhi kebutuhan ego. Padahal Tuhan yang hadir dalam diri kita, Tuhan yang hadir dalam bersama teman-teman yang lain, semua mengharapkan kesejahteraan kita. Keberadaan Tuhan yang selalu bersama kita tidak bisa kita sadari hanya serta-merta karena pernah bertemu dengan orang yang baik, karena bertemu dengan teman-teman yang perhatian sama kita, hanya karena membaca kitab suci. Tidak. Semua itu bisa kita rasakan dalam keberadaan Tuhan bila kita melakoni, bila kita kalakoni kanti laku, kita mempraktekkan bahwa mencintai dan dicintai itu sama-sama berharga. Sobat Fox, dalam ajaran Bhagavad Gita dengan jelas menyatakan bahwa kita itu hanya perlu mengerti orang lain dan perlu memposisikan orang lain dalam kehidupan ini. Posisi ini nyaris kita butuhkan bila kita mau bersahabat dengan yang lainnya. Karena Tuhan adalah sahabat semua makhluk hidup. Jadi, ibaratnya sebuah pohon, kita dalam pohon kehidupan ini, kita hadir di kehidupan ini, kita diperhatikan oleh Tuhan, dan selalu Tuhan bersama kita. Jadi, mari kita tingkatkan rasa cinta itu, sehingga kecintaan kita kepada yang lainnya merupakan bagian daripada cinta kita kepada ide Sang Widewasa. Demikian Sobat Surjan, semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan Paramasanti.
Om Santi 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 Om.